Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maratul Jana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman perbankan syariah kelas D yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bab 1, yaitu dengan judul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Sebelum presentasi kami mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, Arvia Diratna, NIM 103. Yang kedua ada Puji Lestari, NIM 104. Dan Serliana Dwi Febrianti Ningrum, NIM 105. Yang pertama akan saya bahas di bab ini yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Indonesia atau Nusantara berkumpul dalam rapat kepemudaan dan berikrar: 1. Bertumpah darah satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda inilah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga inilah pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 juga, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut juga sudah lama digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan, tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tapi juga di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan prasasti-prasasti kuno yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Saya Puji Lestari, NIM 104, akan melanjutkan pembahasan dari rekan Arvia yang mengenai sejarah bahasa Indonesia. Untuk pertama kalinya, istilah bahasa Melayu disebutkan sekitar 683 sampai 686 Masehi. Angka ini tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini sudah menggunakan aksara Pallawa atas perintah Raja Sriwijaya yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Selain itu, Wangsa Sailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Berbagai batu tertulis yang ditemukan itu seperti prasasti Kedukan Bukit tahun 683 di Palembang, prasasti Talang Tua tahun 684 di Palembang, prasasti Kota Kapur tahun 686 di Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi tahun 688 antara Jambi dan Sungai Musi. Bahasa Melayu memiliki dua bentuk, yaitu Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Melayu Pasar merupakan bahasa yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ini mudah dimengerti, memiliki toleransi kesalahan yang tinggi, dan fleksibel dalam menyerap istilah dari bahasa lain. Melayu Tinggi merupakan bentuk yang lebih resmi pada masa lalu. Bentuk ini digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, agak sulit dimengerti disebanding Melayu Pasar. Tingkat toleransi kesalahan yang rendah dan tidak ekspresif seperti bahasa Melayu Pasar. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Serliana Dwi Febrianti Ningrum, NIM 21504100105. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional,
alat penghubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bangsa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Sebagai lambang identitas nasional, fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan nasional. Penyebar luasan iptek dan pemanfaatannya kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipakai pula sebagai alat untuk mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Semua jenjang pendidikan dalam penyampaiannya tentu menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Karena itu, bahasa Indonesia jelas mempunyai peran penting sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyebarannya dalam dunia pendidikan. Yang keempat, politik bahasa nasional dan undang-undang bahasa. Politik bahasa nasional merupakan kebijaksanaan yang resmi mengenai keseluruhan masalah bahasa-bahasa kita. Ia berisi ketentuan-ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa-bahasa asing yang dipergunakan di Indonesia. Lalu untuk undang-undang bahasa terdapat pada yang pertama, bab 3 Bahasa Negara bagian 1 pasal 25 sampai 40. Yang kedua, bagian ketiga pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia pasal 41 sampai 43. Yang ketiga, bagian keempat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional pasal 44. Dan yang terakhir, bagian kelima lembaga kebahasaan pasal 45. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaktepatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.